Tidak kriminalitas beberapa pekan terakhir makin sadis. Pelaku bahkan tak segan-segan menghabisi nyawa korbannya. Dan pemirsa, untuk membahas informasi selengkapnya kami telah terhubung dengan kriminolog Monica Margaret. Selamat sore Mbak Monica. Selamat sore Mas. Ya, Mbak Monica, membaca berita belakangan ini lebih berat rasanya karena sangat sadis berita-berita yang beredar dalam kriminal berbagai macam modus. Sebenarnya sebagai kriminolog bagaimana Anda melihat hal ini Mbak Monica? Iya, kalau bisa dilihat memang sangat memprihatinkan sekali gitu ya, dengan kondisi realitas sosial yang terjadi sekarang ini, belakangan ini bahkan gitu ya, terhadap kasus-kasus kejahatan. Jadi di mana mungkin barangkali di bulan ini saja gitu ya, belum berakhir bulan September saja kita tuh secara berderet gitu ya, dihadapi pada fakta-fakta bahwa banyak banget terjadi aksi-aksi kejahatan, baik itu kejahatan yang sifatnya kekerasan, penganiayaan, kemudian yang sampai memfokuskan kejahatan pada korban anak-anak dan perempuan gitu ya, terkait dengan kekerasan seksual yang bisa kita lihat bahwa ini bisa menjadi suatu kajian di mana ada masalah nih di dalam misalnya kondisi sosial ekonomi, kemudian fakta-fakta bahwa banyak orang-orang yang akhirnya menjadi pelaku kejahatan itu mungkin mereka juga tidak menyadari gitu ya Mas ya, bahwa mereka sudah melakukan kejahatan yang amat sangat gitu ya, merugikan orang lain. Dan mereka mungkin belum sadar banget gitu ya, bahwa kayaknya mereka percaya bahwa tidak semudah itu mereka akhirnya misalnya gitu ya diketahui melakukan kejahatan, tidak semudah itu misalnya mereka ditangkap, mungkin bahasa simpelnya gitu ya. Tapi ini menandakan bahwa ada apa sih sebenarnya di masyarakat kita ketika realitas kejahatan semakin meningkat. Lantas kok kayaknya fear of crime itu gitu ya semakin tinggi di tengah-tengah masyarakat. Itu yang perlu dicatat, yang menjadi poin pertama, Mas. Kemudian tentu hal ini juga bisa dilatar belakangi oleh kondisi-kondisi penyebab kejahatan lainnya, misalnya faktor individual antara pelaku dan korban gitu ya Mas ya. Selama ini mungkin ada konflik personal, ada rasa marah, rasa dendam, yang mungkin sifatnya sudah menumpuk, berlangsung secara kontinu, sudah lama gitu ya. Kemudian ada juga faktor-faktor biologis daripada pelaku yang memang misalnya pelaku mengalami masalah-masalah terhadap konstruksi sosial, mana yang norma-norma baik, mana yang norma tidak misalnya ya Mas. Dan juga terkait dengan faktor sosial lingkungan di sekitar. Ini yang paling sangat dalam kriminologi gitu ya tekankan. Bagaimana sih reaksi sosial, terutama di tengah-tengah masyarakat terhadap terjadinya fenomena kejahatan. Bagaimana reaksi sosial terhadap pelaku kejahatan dan juga terhadap korban. Begitu Mas. Kalau kita lihat juga modusnya ini atau alasannya mungkin sangat beragam. Dimulai dari tadi kalau kata Mbak Margaret sendiri, Mbak Monica sendiri adalah diantaranya masalah ekonomi. Tapi juga diantaranya ada masalah asmara. Kalau sudah seperti ini sangat beragam alasan mereka, lalu seperti apa untuk menghindari agar kejadian yang sadis ini tidak terjadi lagi? Apakah mereka juga harus mengendalikan diri atau seperti apa Mbak Monica? Ya, pada dasarnya kan kalau kita berbicara mengenai realitas kejahatan gitu ya, lantas ada, let's say kita bisa lihat ada agen-agen pengendalian sosial gitu yang bisa menjadi agen pencegah terjadinya kejahatan, kita lantas tidak langsung menitik beratkan itu pada misalnya lembaga-lembaga penegakan hukum gitu ya, yang notabene tugas dan fungsinya adalah mengatasi masalah kejahatan. Tapi pada dasarnya bagaimana agar kejahatan itu tidak terjadi, yang utama itu adalah dari lingkungan kondisi psikologis, kondisi sosial seorang individu dalam mengontrol tingkah lakunya Mas. Artinya emosinya, pemikirannya, kesadarannya gitu ya terhadap keputusan untuk kayaknya layak atau tidak nih ya saya melakukan kejahatan gitu ya. Rational choice tiap orang kan berbeda-beda gitu. Jadi bagaimana setiap individu itu bisa mengontrol emosinya ketika dihadapkan pada
kondisi marah, kondisi kesal gitu ya Mas ya. Atau sekedar kalau untuk anak-anak dan remaja gitu ya, bagaimana kondisi sekedar ingin coba-coba atau iseng gitu ya, itu bisa dikontrol. Kemudian lagi kita juga di dalam kriminologi itu terus-menerus kita kaji mengenai masalah peran sosial, terutama di lingkungan di sekitar terjadinya korban kejahatan, di sekitar terjadinya kejahatan, baik itu di lingkungan si pelaku maupun itu di lingkungan si korban kejahatan. Jadi harus ada orang-orang Mas yang bisa menjadi agen pengendalian sosial kejahatan ini agar kejahatan itu kalau bisa gitu dicegah, tidak terjadi gitu, atau kalau bisa dikurangi gitu ya. Nah, mulai dari peran keluarga tentunya untuk masyarakat umum, untuk anak dan remaja juga dibantu oleh sekolah gitu ya. Bagaimana pendidikan itu di dalam keluarga dan juga di sekolah itu betul-betul harus ditekankan gitu ya Mas ya. Pendidikan itu harus betul-betul dijalani oleh anak hingga nantinya orang dewasa agar masyarakat paham gitu ya, bahwa apa yang disebut dengan kejahatan sekarang ini memang bukan lagi hanya sekedar kejahatan-kejahatan konvensional zaman dulu saja gitu ya, tapi sudah berkembang menjadi kejahatan-kejahatan yang mungkin kita sebagai pelaku itu kita tidak sadar gitu ya, bahwa itu kita sedang melakukan kejahatan gitu Mas. Ya, peran sosial memegang peran yang begitu penting ya Mbak Monika ya. Kemudian juga di media-media saya rasa berita-berita ini sudah sering sekali digaungkan dan kemudian juga apa ganjaran bagi pelaku. Menurut Mbak Monika sendiri, apakah hukum-hukum yang diberikan kepada para pelaku ini sudah cukup untuk membuat mereka jera sehingga ini bisa menjadi contoh kepada masyarakat luas bahwa memang kejahatan ini sudah seharusnya dihindari? Ya, balik lagi sebenarnya pada tujuan penologi ya, kalau di dalam kriminologi kita berbahasa terkait dengan penghukuman gitu ya Mas ya. Bagaimana pembinaan di dalam penghukuman ketika seseorang menjadi warga binaan gitu ya Mas ya, lantas menjalani penghukuman di dalam lapas. Apakah memang lapas itu akhirnya nanti bisa betul-betul gitu ya Mas ya, mempersiapkan warga binaannya untuk kembali ke tengah-tengah masyarakat itu siap menghadapi realitas gitu ya Mas ya. Tapi ternyata walaupun misalnya let's say masyarakat sudah pada tahu gitu ya, apa sih konsekuensi hukumnya? Oh kalau membunuh misalnya maksimal sampai hukuman penjara seumur hidup misalnya gitu. Paling ringan mungkin beberapa tahun. Tapi di dalam kondisi seseorang warga binaan menjalani pemidanaannya itu yang harus betul-betul diperhatikan betul tindakan pembinaannya di dalam lembaga pemasyarakatan. Karena ternyata gitu ya Mas ya, di dalam lembaga pemasyarakatan juga akhirnya orang-orang yang tadinya baru sekali menjadi pelaku kejahatan, keluar dari lapas selesai menjalani pembinaannya juga bisa kembali lagi mengulangi kejahatan yang sama atau kejahatan yang berbeda-beda. Nah, lantas ketika kembali juga ke tengah-tengah masyarakat, ex warga binaan ini juga akhirnya tengah-tengah masyarakat mendapatkan stigma, mendapatkan label. Sudah di label ya, bahwa mereka ini quote-unquote berbahaya seperti itu ya? Betul. Tetapi kan mereka harus tetap melanjutkan hidup, sehingga kesempatan lapangan pekerjaan, keterampilan tetap harus bisa didapatkan. Mereka tidak bisa merealisasikan itu, akhirnya mereka memilih untuk menjadi pelaku kejahatan. Baik. Mbak Monika, selesai seru sekali bahwa memang ini harus segera dihentikan Mbak Monika, namun karena kendala waktu kita harus sudahi dialog kita hari ini. Terima kasih banyak Mbak Monika Margaret, kriminolog yang sudah meluangkan waktu untuk berdialog bersama kami. Selamat beraktivitas kembali Mbak Monika.